Gua mau lu bayangin satu skenario. Tahun 2027. Lu buka aplikasi perbankan di pagi hari. Saldo yang kemarin tertulis 47.500.000. Sekarang berubah jadi 47.500. Jantung lu langsung drop. Tangan lu gemetar. Lu refresh. Refresh lagi. Tetap sama. Sebelum lu keburu telepon bank sambil panik, gua mau tanya satu hal sederhana. Lu tahu nggak bedanya antara uang lu yang hilang dengan uang lu yang cuman berganti baju? Karena kalau lu nggak tahu bedanya, lu akan jadi satu dari jutaan orang Indonesia yang salah bereaksi, mangans dan kesalahan reaksi itu bisa jauh lebih merusak keuangan lu dibanding kebijakan itu sendiri. Di video ini, kita nggak cuma bahas apa itu redenominasi. Kita bahas sesuatu yang jarang disentuh kreator lain. Kenapa orang-orang yang merasa aman secara finansial justru paling rentan terdampak? Kita bahas jebakan psikologis yang bekerja diam-diam. Kita bahas apa yang terjadi pada cicilan, tabungan, dan aset lu. Dan di bagian akhir, gua kasih lu playbook konkret. Bukan teori, tapi langkah yang bisa lu mulai hari ini. Bahkan kalau tabungan lu sekarang masih di angka ratusan ribu. Di menit-menit selanjutnya, gua akan ungkap satu fakta yang bahkan banyak orang berpendidikan ekonomi pun sering salah mengerti soal redenominasi. Dan di menit ke-10, ada checklist 5 langkah yang bisa langsung lu terapkan besok pagi. Jadi pastikan lu tonton sampai habis. Karena di dunia keuangan, yang paling rugi bukan orang yang nggak punya uang, tapi orang yang punya uang tapi nggak ngerti cara menjaganya. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasi. Karena kalau fondasi pemahaman lu salah, semua keputusan finansial yang lu ambil setelahnya juga bakal salah arah. Setiap kali isu redenominasi muncul di berita, ada dua reaksi yang paling umum terjadi di masyarakat. Pertama, yang langsung panik. Uang gua bakal dipotong. Tabungan gua habis. Kedua, yang terlalu santai. Ah, itu cuman ganti angka doang, nggak ada efeknya. Kedua reaksi ini sama-sama salah. Dan gua mau jelaskan kenapa. Mari kita bedah dua istilah yang kelihatannya mirip, tapi dampaknya beda langit dan bumi. Redenominasi dan sunering. Redenominasi, operasi kosmetik pada mata uang. Bayangin lu punya celana jeans favorit. Ukurannya 32. Tapi suatu hari pabriknya ganti sistem ukuran. Dan ukuran 32 sekarang ditulis sebagai 8 dalam sistem baru. Celananya sama. Kaki lu sama. Cuma labelnya yang berubah. Itulah redenominasi. Kalau pemerintah menjalankan redenominasi rupiah, uang 10.000 lu hari ini akan menjadi 10 di sistem baru. Tapi kopi susu kesukaan lu yang tadinya 25.000 juga akan jadi 25 di harga baru. Daya beli lu nggak berubah. Kekayaan real lu tetap sama. Yang berubah hanya jumlah nol di layar. Ini bukan sihir gelap. Ini operasi administratif. Tujuannya menyederhanakan sistem, mempercepat transaksi, dan membuat rupiah terlihat lebih setara secara psikologis di panggung global. Brazil pernah melakukan ini di tahun 1994 lewat apa yang disebut plano real. Mereka mengganti mata uang lama yang sudah babak belur dihantam hiperinflasi dengan real Brazil yang baru, dan berhasil. Bukan karena mereka sekadar ganti nama, tapi karena mereka melakukannya di saat yang tepat, dengan persiapan matang, dan dengan edukasi publik yang serius. Itu bedanya redenominasi yang berhasil dengan yang gagal. Bukan soal kebijakan teknisnya, tapi soal kapan dan bagaimana. Sunering. Ketika negara terpaksa memotong. Sekarang bayangkan skenario yang sangat berbeda. Bukan celana yang berganti label, tapi celana yang dipotong separuh dan lu harus tetap memakainya. Itulah sunering. Sunering adalah pemotongan nilai uang secara sepihak oleh pemerintah. Bukan penyederhanaan, tapi pengurangan. Daya beli lu yang kemarin 100, hari ini jadi 50 rupiah atau bahkan 25 rupiah. Sementara harga barang di pasar tidak ikut turun.
Indonesia pernah mengalaminya lebih dari sekali. Yang paling dramatis bukan hanya soal angka, tapi soal akibat sosialnya. Coba bayangkan ini, Argentina tahun 2001 dan 2002. Ketika krisis ekonomi meledak, pemerintah membekukan rekening bank warganya dalam kebijakan yang dikenal sebagai corralito. Artinya kandang kecil, secara harfiah mengurung uang rakyat. Warga yang kaya sekalipun tidak bisa mengambil tabungan mereka sendiri. Antrean di depan ATM mengular berhari-hari. Kerusuhan terjadi di jalanan Buenos Aires. Presiden Argentina berganti 4 kali dalam 2 minggu. Itu bukan redenominasi. Itu adalah kehancuran kepercayaan terhadap sistem. Mengapa gue ceritakan ini? Karena itulah yang terjadi ketika masyarakat tidak bisa membedakan antara kebijakan yang direncanakan dengan baik dan krisis yang meledak tanpa kendali. Oke, sekarang misalkan redenominasi berjalan mulus. Pemerintah profesional, sosialisasi gencar, semua terencana. Apakah berarti aman 100%? Tidak. Karena ada 2 jebakan yang bekerja jauh di bawah permukaan. 2 hal yang tidak tertulis di pengumuman resmi manapun. Tapi dampaknya bisa menggerus keuangan lu selama bertahun-tahun tanpa lu pernah benar-benar sadar. Gua sebut keduanya sebagai ilusi angka dan bocor alus. Hoi! Jebakan 1, ilusi angka, money illusion. Ini adalah fenomena psikologis yang sudah diteliti selama puluhan tahun, tapi masih terus memakan korban setiap kali ada perubahan sistem mata uang. Begini cara kerjanya. Selama hidup lu, otak lu sudah terlatih untuk membaca angka tertentu sebagai mahal atau murah. 50.000 terasa lumayan banyak. 500.000 terasa besar. 5 juta terasa uang serius. Setelah redenominasi, semua angka itu tiba-tiba berkurang 3 nol. 50 sekarang men, tapi nilainya sama dengan 50.000 kemarin. 500 sekarang maim sama dengan 500.000 kemarin. Dan disinilah otaknya mulai berkhianat. Karena otak manusia tidak otomatis melakukan konversi itu. Yang otak rasakan secara insting adalah 500, murah banget, beli 2 sekalian. Padahal itu sama dengan 500.000 kemarin, yang lu pikir 2 kali sebelum mengeluarkannya. Efek ini pernah terdokumentasi di Zimbabwe pasca redenominasi 2009. Setelah Zimbabwe mengeluarkan dolar Zimbabwe baru untuk menggantikan mata uang yang sudah hancur oleh hiperinflasi, banyak warga yang mengalami disorientasi nilai. Mereka terbiasa dengan angka triliunan, lalu tiba-tiba harus memproses angka yang jauh lebih kecil. Adaptasi psikologis ini butuh waktu bertahun-tahun. Dan selama periode transisi itu, pola konsumsi berubah drastis. Bayangkan ini terjadi di skala 270 juta orang. Kalau mayoritas populasi tiba-tiba merasa uang mereka terasa lebih ringan, konsumsi nasional melonjak, permintaan barang melebihi pasokan, dan inflasi mulai merayap naik. Bukan karena kebijakan ekonomi yang buruk, tapi karena persepsi kolektif yang bergeser. Jebakan 2. Bokor alus. Inflasi pembulatan. Ini yang lebih licik dan lebih sulit dideteksi. Setiap kali angka mata uang disederhanakan, semua harga di seluruh ekonomi harus dikonversi. Dari harga beras di warung pojok, sampai tarif tol lintas pulau. Dan disinilah masalah kecil yang berdampak besar mulai muncul. Manusia cenderung membulatkan angka ke atas. Bukan karena jahat, tapi karena itu lebih mudah dan lebih rapi secara psikologis. Contohnya, harga ayam geprek favorit lu 18.500. Setelah redenominasi, angka tepatnya adalah 18,5. Tapi siapa yang mau menulis 18,5 di papan menu? Nggak praktis. Jadi dibulatkan jadi 19. Cuma naik 0,5 kan? Kecil banget. Tapi sekarang, bayangkan efek itu terjadi di setiap transaksi di seluruh Indonesia. Makanan, transportasi, listrik, air, sewa, bensin, obat-obatan. Masing-masing naik sedikit, tapi totalnya membentuk inflasi tersembunyi
yang bisa menggerus 3-5% daya beli masyarakat dalam waktu 12-18 bulan pertama. Dan yang paling menyakitkan, gaji lu hampir pasti tidak naik secepat itu. Ini bukan teori abstrak. Zambia mengalami hal serupa ketika melakukan redenominasi Kwacha di tahun 2013. Di tahun-tahun pertama pasca redenominasi, data menunjukkan bahwa harga di sektor informal, pasar tradisional, warung, jasa rumah tangga, naik rata-rata 4-6% lebih tinggi dari yang seharusnya berdasarkan konversi resmi. Bukan karena hiperinflasi, tapi karena efek pembulatan yang terakumulasi. Bocor halus, pelan, konsisten, dan hampir tidak terasa. Sampai suatu hari lu sadar gaji yang dulu cukup untuk sebulan, sekarang habis di minggu ketiga. Kombinasi mematikan ketika ilusi angka dan bocor halus bekerja bersamaan. Hasilnya adalah paradoks yang ironis. Orang merasa lebih kaya karena angkanya kelihatan kecil dan ringan. Sementara secara real daya belinya justru menurun. Mereka belanja lebih banyak tapi mendapat lebih sedikit. Dan mereka baru sadar ketika sudah terlambat untuk balik arah. Inilah kenapa memahami dua jebakan ini bukan sekadar pengetahuan akademis. Ini adalah pertahanan pertama lu. Sebelum sistem berubah dan semua orang mulai bereaksi. Sekarang kita bicara yang lebih konkret. Bukan lagi soal teori atau psikologi, tapi soal angka-angka yang langsung menyentuh kehidupan lu sehari-hari. 3 aset yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia: rekening tabungan, cicilan rumah, dan emas. Dan ketiganya akan bereaksi secara berbeda ketika redenominasi berjalan. Apalagi kalau diikuti oleh bocor halus seperti yang sudah kita bahas. Tabungan, aman di kertas, rapuh di realita. Secara teknis, saldo tabungan lu tidak berkurang saat redenominasi. 50 juta menjadi 50 ribu rupiah dalam denominasi baru. Dan nilainya seharusnya setara. Tapi masalahnya bukan di angkanya. Masalahnya ada di bunga. Bunga tabungan konvensional di Indonesia rata-rata 2-3% per tahun. Kalau bocor halus inflasi pembulatan menggerus daya beli 4-5%. Artinya tabungan lu secara real menyusut 2% setiap tahun. Meskipun angkanya di buku tabungan kelihatan naik. Selama 5 tahun, lu kehilangan hampir 10% nilai real tabungan lu. Bukan karena dirampok, bukan karena krisis, tapi karena lu diam, sementara inflasi terus bergerak. Dan ada satu hal lagi yang sering diabaikan. Dalam periode transisi redenominasi, kepercayaan terhadap sistem perbankan biasanya turun sementara. Beberapa orang menarik uang tunai, menyimpan di bawah kasur, atau mengkonversi ke dolar atau aset fisik. Kalau ini terjadi dalam skala besar, bank bisa mengalami tekanan likuiditas, yang pada akhirnya bisa mendorong mereka menaikkan suku bunga pinjaman. Dan itu langsung berpengaruh ke KPR, jebakan yang tersembunyi di balik cicilan tetap. Banyak orang berpikir KPR mereka aman, karena cicilannya sudah tetap setiap bulan. Tapi ada 2 tipe KPR yang reaksinya sangat berbeda. KPR bunga fix, cicilan memang tetap, tidak berubah. Dalam skenario inflasi ringan pasca redenominasi, ini justru menguntungkan. Karena nilai real utang lu turun, sementara nominal yang lu bayar sama. KPR bunga floating, ini yang berbahaya. Kalau Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang muncul pasca redenominasi, cicilan KPR floating lu bisa naik signifikan. Sementara gaji lu belum tentu ikut naik. Pernah dengar krisis properti Korea Selatan di awal 2000-an? Ketika suku bunga naik tajam pasca krisis 1997. Banyak keluarga kelas menengah yang KPR-nya floating tiba-tiba mendapati cicilan mereka naik 30-40%. Pendapatan mereka tidak bergerak. Akibatnya, gelombang gagal bayar KPR yang memukul sistem perbankan dan menciptakan efek domino ke seluruh sektor ekonomi. Ini bukan prediksi bahwa hal yang sama pasti terjadi di Indonesia. Tapi ini adalah skenario yang perlu lu pahami dan antisipasi.
Bukan setelah terjadi, tapi sekarang, sebelum sistem berubah. Emas, pelindung nilai yang paling salah dipahami. Emas itu unik dan sering disalahpahami. Banyak orang beli emas karena ikut-ikutan, atau karena dengar emas itu investasi yang aman. Tapi mereka tidak benar-benar mengerti mengapa emas bisa menjadi pelindung nilai. Izinkan gue jelaskan dengan cara yang berbeda. Emas bukan aset yang naik harganya. Setidaknya bukan dalam arti yang umum dipahami. Emas adalah cermin. Ia mencerminkan seberapa banyak daya beli mata uang kertas yang hilang. 1 gram emas di tahun 2000 nilainya sekitar 100.000. Hari ini nilainya lebih dari 1.500.000. Apakah emasnya yang naik? Tidak. Emas itu masih emas yang sama. Yang terjadi adalah rupiah kehilangan 93% daya belinya dalam 24 tahun. Emas hanya mencatat kenyataan itu. Dalam konteks redenominasi, emas menjadi sangat relevan. Karena satu alasan sederhana, emas tidak ikut direset oleh kebijakan apapun. Ketika 00 di rupiah dihapus, harga emas akan ikut disesuaikan secara nominal. Tapi nilainya terhadap barang nyata tetap sama. Emas tidak bisa dicetak oleh bank sentral. Emas tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan fiskal. Emas adalah aset yang berdiri di luar sistem uang kertas. Dan itu adalah keunggulan yang tidak ternilai di masa-masa transisi seperti redenominasi. Tapi, dan ini penting, emas juga punya kelemahan yang sering diabaikan. Tidak liquid untuk kebutuhan sehari-hari. Ada risiko keamanan kalau disimpan fisik di rumah. Dan harganya bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Emas bukan jawaban tunggal. Emas adalah satu komponen dari strategi yang lebih besar. Dan strategi itulah yang akan kita bahas sekarang. Ini bagian yang paling penting. Dan gua mau lu siapkan notes, HP, buku, apapun. Karena ini bukan sekadar teori yang enak didengar. Ini adalah 5 langkah yang bisa lu mulai terapkan. Bahkan sebelum kebijakan redenominasi resmi diumumkan. Langkah 1. Audit dan pisahkan uang lu. Sebelum memikirkan investasi apapun, lu harus tahu dulu uang lu ada di mana dan untuk apa. Kebanyakan orang mencampur semua uang dalam satu rekening. Gaji masuk, bayar cicilan, beli kebutuhan. Sisanya numpuk, tanpa kategori, tanpa tujuan, tanpa pertahanan. Mulai sekarang, pisahkan uang lu ke dalam 3 kategori. Pertama, dana bertahan hidup. Ini uang untuk 3-6 bulan biaya hidup dasar. Makan, sewa, atau cicilan, listrik, transport, kesehatan. Simpan di rekening terpisah. Jangan disentuh kecuali darurat. Ini adalah fondasi. Tanpa ini, semua strategi lain tidak akan berjalan. Kedua, dana aktif. Ini uang yang bekerja untuk lo, tabungan yang ditujukan untuk goal spesifik, reksadana, deposito, atau instrumen lain. Punya tujuan yang jelas. Kapan dibutuhkan? Untuk apa? Ketiga, dana pelindung nilai. Ini bagian yang sering dilupakan. Uang yang dialokasikan ke aset yang nilainya tidak terkikis inflasi. Emas fisik, properti, atau instrumen serupa. Minimal 10-20% dari total aset, lu harus ada di sini. Langkah 2. Bangun benteng emas, secara bertahap. Gua tidak menyuruh lu beli emas sebanyak-banyaknya sekarang. Itu bukan strategi, itu panic buying. Yang gua sarankan adalah dollar cost averaging atau DCA. Beli emas dalam jumlah tetap, secara rutin, setiap bulan. Tidak peduli harganya sedang naik atau turun. Kenapa? Karena dengan cara ini, lu mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil sepanjang waktu. Lu tidak tergoda untuk beli di puncak karena FOMO. Dan lu membangun kebiasaan finansial yang konsisten. Mulai dari berapa? Dari yang lu mampu. Bahkan 0,5 gram per bulan sudah lebih baik dari tidak sama sekali. Target jangka menengah. Kumpulkan emas senilai minimal 6 bulan biaya hidup lu. Ini adalah sabuk pengaman real yang bisa lu cairkan. Kapanpun, sistem keuangan sedang tidak stabil. Langkah 3. Cek dan amankan status KPR lu.
Kalau lu punya KPR, lakukan ini sekarang, sebelum ada kebijakan apapun yang diumumkan. Pertama, cek apakah KPR lu fix atau floating. Kalau floating, hubungi bank dan tanyakan opsi konversi ke fixed rate. Ya, cicilan mungkin sedikit lebih tinggi, tapi lu membeli kepastian. Dan kepastian itu nilainya sangat mahal di tengah ketidakpastian ekonomi. Kedua, hitung berapa bulan cicilan yang bisa lu tanggung. Kalau penghasilan lu tiba-tiba terhenti, kalau jawabannya kurang dari 3 bulan lu belum cukup terlindungi, gunakan dana pelindung nilai, emas, atau aset liquid lain untuk memastikan lu punya buffer minimal 6 bulan cicilan. Ketiga, jangan tambah utang baru yang tidak produktif. Di masa-masa menjelang perubahan kebijakan besar, mobil baru, gadget terbaru, liburan mewah yang dikredit, tunda dulu sampai situasi lebih jelas. Langkah 4, diversifikasi yang proporsional, bukan asal sebar. Diversifikasi itu bukan berarti lu harus beli semua jenis investasi. Itu namanya bingung, bukan strategi. Diversifikasi yang baik adalah penyebaran yang proporsional, sesuai dengan tahap hidup dan toleransi risiko lu. Sebagai panduan umum yang bisa disesuaikan. 40-50% di instrumen stabil, deposito, obligasi pemerintah. 20-30% di aset pertumbuhan, reksadana saham, saham langsung. Sampai 20% di pelindung nilai, emas fisik. Sampai 15% di dana darurat liquid, tabungan biasa. Ini bukan rumus mutlak, tapi ini adalah titik awal yang masuk akal untuk seseorang yang ingin melindungi nilai kekayaannya di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah 5, investasi pada literasi finansial lu sendiri. Ini langkah yang paling sering diabaikan. Dan ironisnya, ini yang paling murah bahkan gratis. Setiap kebijakan ekonomi besar yang pernah terjadi di dunia selalu meninggalkan dua kelompok. Mereka yang paham dan bersiap lebih awal, dan mereka yang baru panik setelah semuanya berubah. Kelompok mana yang selamat? Selalu yang pertama. Bukan karena mereka lebih kaya, bukan karena mereka punya koneksi orang dalam, tapi karena mereka punya pengetahuan yang menggerakkan mereka lebih awal. Jadi mulai hari ini, pahami laporan inflasi bulanan Bank Indonesia. Ikuti berita kebijakan moneter bukan untuk panik, tapi untuk antisipasi. Baca satu buku atau artikel keuangan personal per bulan. Diskusikan kondisi keuangan dengan pasangan atau keluarga. Pengetahuan itu aset, dan tidak ada kebijakan redenominasi yang bisa menghapusnya. Sekarang gua mau luruskan beberapa mitos yang sering beredar setiap kali topik redenominasi muncul. Mitos 1, redenominasi akan mengurangi kekayaan saya. Fakta, secara teknis, tidak. Konversi dilakukan secara proporsional di semua sisi. Aset, utang, dan harga semuanya disesuaikan bersamaan. Yang perlu diwaspadai bukan proses teknisnya, tapi efek samping psikologis dan ekonomi yang muncul setelahnya. Mitos 2, emas adalah investasi terbaik saat redenominasi. Fakta, emas adalah pelindung nilai yang baik, bukan investasi pertumbuhan. Ada perbedaan besar antara melindungi nilai dan menumbuhkan kekayaan. Kalau semua aset lu ada di emas, lu terlindungi dari inflasi, tapi kehilangan potensi pertumbuhan jangka panjang. Mitos 3, lebih baik simpan uang tunai di brankas daripada di bank. Fakta, uang tunai adalah aset yang paling rentan terhadap inflasi. Ia tidak menghasilkan apa-apa. Ia tidak tumbuh. Dan dalam skenario inflasi pasca redenominasi, uang tunai adalah yang pertama kehilangan nilainya. Brankas di rumah tidak melindungi lu dari inflasi. Ia hanya melindungi dari pencuri fisik. Mitos 4, redenominasi hanya soal uang kecil. Orang kaya tidak terpengaruh. Fakta, justru orang dengan aset besar dalam bentuk tunai atau deposito adalah yang paling terekspos terhadap efek inflasi pembulatan. Semakin besar nilai nominal yang tersimpan, semakin besar potensi kerugian real yang tidak terlihat. Kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam video ini.
Dari memahami perbedaan fundamental antara redenominasi dan sunering, mengungkap dua jebakan psikologis yang bekerja diam-diam. Lihat dampak real pada tabungan, KPR, dan emas. Sampai playbook 5 langkah yang bisa langsung lu terapkan. Dan kalau ada satu hal yang gua ingin lu bawa pulang dari video ini, itu adalah ini. Dalam dunia keuangan, yang paling mahal bukanlah uangnya. Yang paling mahal adalah waktu. Waktu yang terbuang karena panik yang tidak perlu. Waktu yang hilang karena keputusan yang diambil terlambat. Waktu yang tidak bisa dikembalikan karena lu terlalu lama menunggu. Redenominasi, kalau memang terjadi di 2027, masih memberikan lu waktu untuk bersiap. Tapi persiapan itu harus dimulai sekarang. Bukan ketika pengumuman resmi sudah keluar. Dan semua orang berlomba-lomba melakukan hal yang sama. Ingat, yang selamat dari setiap perubahan besar dalam sejarah ekonomi. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Dan kalau lu menonton video ini sampai akhir, lu sudah mengambil langkah pertama itu. Jangan biarkan langkah itu berhenti di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.